Iran ini kan tradisi intelektual Islam yang sangat kuat. Warisan Zoroaster yang teologi dan kebudayaan kita semuanya berhutang, semua manusia berhutang. Sama dengan Yunani, kita berhutang filsafat, sama dengan Mesir. Ya. Kita berhutang pada agama. Dan pada astronomi. Ya. Nah, ini kalau sampai jadi perang berkepanjangan dan sulit exit, ya kita semua rugi. Ya. Kalau Nabi dalam Al-Quran ada 25, Nabi dalam perjanjian lama ya tingkatkanlah 2 kali lipat. Indonesia punya 600 Nabi saya bilang. Orang-orang Islam yang lain kan terkejut gitu. Tapi orang India ketawa gitu. Kita punya jutaan Tuhan. Gitu. Iya. Dan setiap hari menemukan Tuhan katanya. Bahkan Donald Trump pun jadi Tuhan. Gitu. Sejarah, pemikiran, kebudayaan mereka akan berakhir seperti apa nih konflik Iran-Amerika ini? Iran satu telah menyumbang monoteisme dan Persia, dulu kan tidak ada Iran ya, yang ada Persia. Persia. Nah, itu punya kontribusi yang luar biasa pada dunia dan pada Islam. Orang yang menulis sejarah Nabi Muhammad atau Sirah Nabawiyah pertama adalah orang Persia, namanya Muhammad bin Ishaq. Di Mesir, tidak hanya Ibrahim loh yang ceritanya di Mesir, Musa juga di Mesir. Dan Tuhannya banyak. Keren ini podcast keren ini. Tuhannya banyak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Purut Eka, Kepala Suku Mojo. Teman-teman, konflik yang terjadi di Iran semakin memanas dan banyak analisis yang bertebaran di media massa maupun di media sosial ya. Dari sisi geopolitik, ekonomi dan lain-lain. Dan hari ini saya ingin membahas bukan dari sisi itu, tapi melainkan dari sisi jagat batin dan alam pikir orang Iran yang biasanya bisa direpresentasikan oleh para intelektualnya atau para filsufnya. Dengan tamu kita yang saya anggap sangat representatif ya, sangat otoritatif untuk membahas itu karena beliau sebagaimana teman-teman tahu juga mengajar filsafat cukup lama dengan Prof. Al-Makin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Waduh, pertama selamat ya cetak ulang bestseller ya. Alhamdulillah. Waduh. Cetak ulangnya itu akhir Ramadan. Sudah. Akhir Ramadan ya? Iya. Berarti cepat sekali ya? Iya, 2 minggu. Waduh. Iya, jadi mantap. hebat ini. Jadi nggak benar orang kita nggak suka baca. Iya kan? Ya. Jadi cetak pertama itu awal Ramadan, minggu kedua sudah habis. Sudah habis. Ya. Sudah habis. Wah. Ini cetakan kedua sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran, iya. Selesai. Iya. Terima kasih sudah menulis buku ini dan ini teman-teman untuk membuktikan beliau memang sangat otoritatif, intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ini hanya sedikit dari karya tulis yang dibukukan ya, karena ada banyak karya tulis yang tidak dibukukan kan, Prof? Ya maksudnya di jurnal begitu ya. Artikel-artikel. Atau waktu ngisi seminar begitu. Yang pertama adalah buku tentang keragaman dan perbedaan. Ini apa, Prof? Mungkin bisa diberikan penjelasan yang ini sangat terkait dengan ini. Oke. Ya, jadi sebetulnya ini lebih awal 2016. Betul. Kemudian cetak sudah 4 kali juga ini. Wis, mantap. Lanjutannya ini, ya. Oke. Nah, ini adalah lanjutan. Tapi ini kalau teman-teman mau mencari masih ada nggak ya? Oh masih ada ya, masih bisa dicari di mojok.co juga bisa kita stok. Di Mojok Store ya. Ya, ini keragaman dan perbedaannya. Kalau boleh tahu agar pemirsa bisa mengenal sedikit tentang buku ini apa? Prof. Ya, buku ini bercerita tentang asal muasal. Asal muasal agama, asal muasal peradaban. Mulai dari era kuno, Mesopotamia, Sumeria,
Persia, ingat. Oke, yang akan Yang kita bahas bicarakan ya, Mesir ya. Oh, karena itu ada hubungannya sama buku yang ini. Betul, betul. Oh iya, iya. Ini kan agama dan peradaban. Agama dan peradaban. Ini filsafatnya. Wih. Wah, Ya. klop ini. Ya, Iya, ya. iya, iya, saling melengkapi ya. Buku keduanya melengkapi buku pertama. Ya, ya, ya. Lalu ada buku tentang, nah ini yang sebetulnya beliau dikenal karena buku ini salah satunya. Nabi-nabi Nusantara. Waduh, Nusantara nabi nih, Rek. Ya. Nabi Sulaiman dari Sulaiman ini. Ya, Indonesia memproduksi kurang lebih 600 nabi. Oke. Ya, dari era penjajahan sampai sekarang. Iya. Di dalam buku ini. Oh, iya. Nah itu mohon maaf, mungkin saya maupun para pemirsa akan bertanya juga ya. Apa sih definisi nabi dalam konteks ini? Dalam buku ini, Ya. nabi adalah orang yang menerima pesan, bisa ilham, bisa wahyu dari langit atau dari Tuhan atau dari malaikat. Kemudian dia membentuk komunitas atau membentuk umat. Dari situlah dia bergerak dan bisa melahirkan agama atau gerakan atau apa. Dan di Indonesia itu Banyak ya, sekali. 600. 600, luar biasa. Dari era penjajahan. Sampai sekarang. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Yang terakhir itu di Medan. Hmm, Di Medan ada banyak, ada 3 kasus. dan kita ini ya, kalau menurut profesor kan nggak boleh menghakimi ini nabi palsu atau nabi enggak gitu ya? Ya, kita Konteksnya tidak ya? melihat dari situ. Dari Kita situ. melihat dari dinamika sosial. Nah, Jadi ketika orang menyatakan diri sebagai nabi, kemudian mendapatkan pengikut atau umat, kemudian kita lihat interaksi sosial antara masyarakat, negara, hukum. dan itu selalu ada proklamasinya ya, Oh, proklamnya. pasti. Oke, Ya mula-mula ya diam-diam, tapi lama-lama publik ya. oke. Dan buku ini kan fokusnya ke Lia Eden, Ibu Lia Eden yang di Senen itu. Ya. Kalau misalnya kayak, dan itu hubungannya selalu dengan agama. Oh ya jelas. Ya. Mereka adalah kritik terhadap agama yang ada, rata-rata. Kemudian pemberani ya, para nabi ini pemberani. Oke, Membaca kitab-kitab terdahulu yang tidak kita kenal. Hmm. Kemudian mencoba kreatif, meramu sesuatu yang baru. Yang menjawab tantangan zaman. Artinya kalau pengikut atau pergerakannya di ranah politik nggak bisa dibilang nabi. Ya enggak lah. Ya. Harus spiritual Ya, kan, harus menerima spiritual. wahyu. Tapi kalau misalnya host Cokro Aminoto itu gimana? Oh, itu semi itu. Kok semi gimana, Bro? Iya, banyak yang percaya dia mendapatkan wahyu. Sama juga dengan Kartosuwiryo, sama dengan Bung Karno. Bung Karno, Iya. betul. Kan semi itu, semi transendennya Tapi banyak. nggak masuk di buku Oh, ini enggak, ya. enggak. Ya, karena semi ya. Ya, semi. Karena semi. Oh. Dan tidak mendirikan agama baru yang jelas. Kalau seperti Samin Surosentiko. Oh jelas. Itu nabi. Oh iyalah jelas itu. Dia melahirkan ajaran baru, spiritualitas baru, umat. Iya. Ya, jadi syaratnya terpenuhi. Wahyu, umat, ajaran. Dan menjadi gerakan. Gerakan. Oh. Oke. Yang terakhir mohon maaf di Medan itu fenomena apa? Oh ada 3 di Medan itu paling enggak. 3. Paling enggak ya. Yang ini deklarasinya di Mekah tahun 2011. Tapi sekarang masih ada. Ini bagian juga dari tarekat Syatariah dan Naksabandiyah. Oh. Nama beliau sama, Muhammad. Oh iya. Ada di Medan ya. Oh. Ada di daerah namanya Labuhan, Labuan. Medan. Mohon maaf, itu yang ada hubungannya langsung dengan nabi dalam tanda kutip Islam. Ya di mereka ranah kritik Islam. terhadap Islam. Iya, maksudnya nabi-nabi Nusantara ini. Itu konteksnya Islam atau agama lain juga? Mereka kritik terhadap Islam dan terhadap agama lain. Misalnya saya ambil contoh Sisingamangaraja dan reinkarnasinya seperti
Raja Mulia. Hmm. Raja Mulia itu dianggap sebagai reinkarnasi dari Sisingamangaraja. Kemudian mendirikan agama namanya Malim. Atau sekarang disebut Parmalim. Parmalin, iya, Atau iya. Ugamu Bangsa Batak ada. Terus Ugamu Putih juga ada. Kalau di Bali ada nggak agak bernabinya? Ya ini lain ya. Kalau di Hindu itu kan tidak ada nabi. Nggak ada nabi ya, Yang betul, ada makanya. Tuhan. Iya. Tuhannya pun sulit Jutaan. didefinisikan ya. Jutaan Tuhannya. Iya, iya. Yang ada di India itu jutaan. Ya, lain, tradisi mereka lain. Lain. Bagaimana dengan Protestan dan Parmalim itu. oh iya, Sisingamangaraja Parmalim. itu. Sama yang ini yang aduh siapa namanya ya? Sadrah. Kiai Sadrah. Kiai Sadrah. Enggak, Kiai Sadrah itu gereja, tidak Tidak agama ya, baru. tidak agama baru ya. Enggak, Hanya dia- beliau menjadi tokoh penting Ini ya. termasuk pribumisasi Kristen. Ya, Kan ya, ya, Kristen ya. Protestan waktu itu alirannya ke Belanda. Betul. Nah, Sadrah ini mencoba menjadi Membumikan. ya, Iya. Kristen tapi tradisinya kiai. Gitu. Iya, Gitu. iya. Karena iya. dia juga beliau kalau nggak salah juga pesantren. pesantren kan. Tradisinya Iya, pesantren. Tradisi pesantren. Oke. Nah, ini soal antara barat dan timur ini. Ini kalau khusus buku ini apa ini, Bro? Oh, itu sangat mata kuliah itu. Oh, oke. Jadi bagaimana Barat dan Timur itu berinteraksi dan para intelektual itu saling terpengaruh. saling berpengaruh. Oke. Misalnya bagaimana Islam dipersepsikan di Barat dan bagaimana respon kita terhadap Barat. Nah, di situ ada Mukti Ali, ada Hasan Hanafi, ada Edward Said, ya, di antaranya. Ya. Jadi orientalisme, oksidentalisme itu isunya. Nah, Prof, kita mulai menuju ke tema penting kita yaitu mencoba memahami alam pikir dan jagat batin masyarakat Iran yang sekarang ini sedang mengalami konflik yang luar biasa. Sekali lagi saya mau menelisik di sisi itu karena kalau ekonomi politik, geopolitik sudah banyak yang memaparkannya. Kalau kita kan ranahnya lebih Filsafat. dalam dari itu. Sejarah peradaban. Ya, kalau itu kan ya agak-agak ke permukaannya, tapi kita coba masuk Harus menyelam lebih dalam. lebih dalam lagi. Oh. Biasanya kalau saya itu melihat dari konteks historisnya, lalu kemudian representasi intelektualnya. Gimana, Prof, yang bisa dijelaskan dari Pertama, masyarakat Iran? Persia atau dalam bahasa Yunaninya dulu disebut Persepolis. Polis itu adalah negara atau kota. Perse itu ya Persia. Itu adalah budaya intelektual dan peradaban tua. Lebih tua atau sama tuanya dengan Yunani, dengan Mesir, dengan Mesopotamia, dan dengan India. Oke. Jadi itu adalah peradaban tua kuno dan asal muasal agama yang kita peluk itu dari sana. Asal muasal agama yang kita peluk berarti yang Ibrahimiyah. Iya, yang Semitik ya, Semitik. Yahudi, Kristiani, dan Islam itu berhutang banyak kepada perkembangan atau dinamika agama yang ada di Persia kira-kira mulai dari 1.500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. 1.500 tahun sebelum Masehi. Iya, 1.500 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Saya kira ini di buku ini keragaman dan perbedaan itu Iya. saya singgung. Oke. Jadi terus terang ini agak statement agak berani tapi itu perlu ya. Kontroversial ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kan kaum intelektual harus dibiasakan Iya. begitu ya. Ya. Ya, Syirik silakan. atau banyak Tuhan atau musyrik itu lebih tua daripada tauhid, lebih tua dari Tuhan satu. Politeis, syirik atau musyrik itu dalam sejarah itu lebih dahulu daripada monoteis atau tauhid. Di semua peradaban kuno itu politeis. Peradaban kuno kita kenal ya, Sumeria, Ya. Babilonia, Babilonia. Mesir, Mesir. Yunani, Ya, India. Yunani. Semua itu politeis, semua itu bertuhan banyak.
Artinya kira-kira cara berpikirnya setiap fenomena di atasnya itu akan berujung pada Tuhan, gitu ya? Dan Tuhan itu banyak. Iya. Misalnya bertani ya, orang tani akan menyembah Tuhan padi misalnya, Dewi Sri. Gitu. Gampangnya gitu Gampangnya ya. Ini mudahnya ya kalau teman-teman. di Mesir ya, ada banyak Tuhan di situ. Ada Tuhan Sope, sungai ada Tuhan mungkin ya. iya, Osiris, ada Tuhan Isis. Tuhan yang tertinggi, Ra, Tuhan matahari. Sama juga dengan di Babilonia, ada Tuhan Marduk, ada Tuhan Ea, Tuhan bumi, ada Tuhan Ishtar, Tuhan bumi, Pak. Tuhan Ishtar, Tuhan bintang, Oh. ada Tuhan Shamash, Tuhan matahari. Matahari. Ya. Matahari selalu kedudukannya lebih tinggi Oh, ya? selalu tinggi. Nah, monoteisme atau Tuhan satu itu banyak diyakini oleh para peneliti. Itu ada dua. Satu dari Zoroaster, Zarathustra, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Itu tetap tua banget itu. Iya, tapi kan peradaban itu 10.000 tahun usianya. Iya. Peradaban manusia. Iya. Dan semuanya politeis, semuanya musyrik, semuanya syirik. Syirik itu artinya asosiasi. Iya. Ya, korporasi lah, banyak Tuhan. Tapi sebentar. Tapi konsepsi bahwa ada Tuhan itu terdokumentasi atau bisa dilacak nggak itu kapan? Oh bisa, sangat bisa. Pertama di Anatolia. Ya saya terangkan juga di buku sini ya. Wah, luar Rekaman dari- biasa. Ini Di Anatolia. Ini perlu dibaca nih teman-teman. Masih ada nih keragaman dan perbedaan ini. Ya. Ini luar Di biasa. Anatolia itu di Turki ada dua situs. Yang pertama namanya Çatalhöyük ya. Çatalhöyük dan kemudian Göbekli Tepe. Dua situs arkeologis ini menunjukkan kuburan massal yang di dalamnya juga ada binatang dan di dalamnya ada figurin atau tuhan-tuhan atau patung-patung. Nah, kemungkinan di situ ada ibadahnya. Karena di situ ada tengkorak hewan, ya kemungkinan berkorbanlah untuk Tuhan. Dan Tuhan tertua di situ di Anatolia, baik di Göbekli Tepe maupun di Çatalhöyük di Turki itu perempuan. Ada namanya nggak, Bro? Ya nggak tahu kita namanya. Oke. Berarti Tapi kemungkinan itu diteruskan di Sumeria, di Babilonia dan sampai di Yunani namanya Tuhan Venus. Berarti kira-kira begini ya, manusia bertuhan secara konsepsi gitu ya, dan mulai terstruktur mungkin mulai metodis itu sangat 10.000 tua. tahun. 10.000 tahun. Iya ya. di Göbekli Tepe sama di Çatalhöyük di Anatolia. Nah kebetulan Zoroastrianism itu mempercayai satu Tuhan namanya Ahura Mazda. Dan itu dimulai dari kira-kira 1000 atau 1500 tahun sebelum Masehi. Dia meyakini Ahura Mazda satu-satunya Tuhan dan Tuhan ini dirupakan sebagai cahaya. Atau dalam Islam masih diserap sebagai an-nur. Itu bukan api itu yang Nah akhirnya orang menyatakan itu majusi, menyembah Majusi, api. iya. Tapi padahal enggak. Tuhan adalah cahaya. Oh gitu. Tuhan adalah cahaya. Dan Anda kalau pergi ke Persepolis, peninggalannya masih ada di Iran tahun 2017 saya ke sana. Masih ada itu gambaran antara pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Antara summer dan winter, antara musim panas dan musim dingin. Itulah Tuhan. Berarti yang dimajusi itu kira-kira memang api atau itu Cahaya. Oh, berarti itu Sama dengan dipolitikin Al-Quran, gitu ya. An-Nur itu. Ya enggak, kita salah mengerti. Salah mengerti. Kita salah persepsi. Ya, soalnya saya heran. Masa sih Persia Orang menyembah api. Enggak. Salah itu. Wah, ini menarik nih An-Nur, dalam teman-teman. Al-Quran kan disebut An-Nur, cahaya. Iya. Nurun ala nurin. Ya, jadi kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi dan pada tahun 600 atau 700 tahun sebelum Masehi lahirlah Zarathustra. Ya, Zarathustra ini yang mereformasi dan menginstitusikan satu Tuhan. Nah, Zarathustra ini kemudian diambil namanya oleh Friedrich Nietzsche menjadi Alsosprach Zarathustra, Sabda Zoroaster. Iya. Nah, dia yang mempunyai faham
manusia itu mempunyai will, mempunyai kehendak, mempunyai takdirnya untuk melawan kejelekan, yaitu kegelapan. Jadi ada pertarungan Ahura Mazda dan Ahriman, kekuatan jahat. Nah, manusia merepresentasikan itu. Dan pada tahun 500, tahun 600 sampai tahun 700 sebelum Masehi, itu ada Raja Darius, ada Raja Cyrus di Persia. Disitulah orang-orang Yahudi, orang-orang Jewish, itu melarikan diri di bawah proteksi Raja Persia. Kemudian Raja Persia ini, entah Darius, entah Cyrus, mengirim kembali mereka untuk pulang ke Yudea. Dipulangkan dan diproteksi. Dipulangkan tapi diproteksi? Diproteksi supaya mereka aman. Tapi sebagian tetap di Persia. Enggak, kenapa dipulangkan? Iya, mereka terusir karena peperangan. Jadi di situ ada Babilonia yang mengusir mereka. Setelah itu ingat Romawi juga mengusir mereka betul. Kaisar Titus kemudian menghancurkan Yerusalem ya. Nah, disitulah terjadi namanya Second Temple Period. Periode tempat ibadah kedua. Atau sinagog kedua, Second Temple Period. Disitulah terjadi penyerapan unsur Zoroaster ke Yahudi. Sehingga Yahudi pelan-pelan menjadi monoteis. Jadi Yahudi ini sebetulnya politeis. Yahudi itu politeis? Iya, Abraham atau Ibrahim itu Tuhannya juga banyak. Abraham itu? Iya, ketika di kota di kota Uruk. Ya tentu mengikuti Tuhan Uruk. Kemudian ketika pindah ke Babilonia, Tuhannya juga banyak. Namanya Bab, itu pintu. Ilen itu jamak dari El, Tuhan. Babilonia itu pintu Tuhan-Tuhan. Nah, ketika Ibrahim misalnya pindah ke Mesir banyak Tuhan. Kita tahu. Mohon maaf, ini kontroversial misalnya. Ini yang dimaksud Ibrahim Nabi kita ini. Iya, di dalam perjanjian lama kan? Enggak, itu memang Tuhannya banyak. Ya iyalah, dalam perjanjian lama itu masih banyak sekali sisa-sisa atau bekas-bekas atau bukti-bukti bahwa sebetulnya Yahudi ini Tuhannya banyak, politeis. Yang diajarkan di agama waktu kecil kayaknya enggak itu. Nah, itu kan abad 7. 1500 tahun yang lalu. Ini lebih kuno lagi. Ini bukan Ibrahim yang Ya tentulah, itu kan bahasa Aramaik, bahasa Syriak. Enggak, ini bahasa tetap Arab. Ibrahim yang Anda maksud Ibrahim nenek moyang kita kan? Ya sama dengan Soekarno. Soekarno yang mana gitu kan? Atau Diponegoro yang mana? Artinya, iya, tapi maksud saya ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan? Ya itu kan bahasa Arabnya. Nabi Ibrahim kan orang Yahudi. Iya, saya tahu. Tapi pertanyaan saya... Dan itu di Babilonia, di Sumeria, dan di Mesir. Menarik nih. Wah, ini luar biasa. Enggak, saya mau pertajam lagi. Bukunya ini? Iya. Lihat, bukunya ini. Dan ini, jangan lupa. Jangan lupa yang terbaru juga. Jadi Nabi Ibrahim itu Tuhannya banyak. Nah, menurut penelitian begitu. Jadi perjanjian lama itu paling tidak terbagi dalam beberapa periode. Perjanjian lama itu mulai ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ya wajar karena bahkan setelah Masehi itu masih proses. Jadi itu ribuan tahun ditulis. Dari situ itu orang Yahudi itu ya pada dasarnya perjanjian lama kan perjalanan suku Yahudi. Ya kalau itu ya. Dan itu ya terjadi perubahan karena dia misalnya tadi di bawah Persia terpengaruh Zoroaster. Di Sumeria terpengaruh Sumeria. Di Mesir tidak hanya Ibrahim loh yang ceritanya di Mesir, Musa juga di Mesir. Dan Tuhannya banyak. Keren nih. Ini podcast keren ini. Tuhannya banyak. Jadi tapi ini kan persoalan intelektual, bisa monoteisme itu dipertanggungjawabkan. baru. Politeisme itu asal muasal manusia. Syirik itu asal muasal manusia. Tauhid itu perkembangan kemudian. Nah, satu tadi kan saya ceritakan Zoroaster. Yang kedua, yang dalam sejarah kuno yang menjadi monoteis adalah Fir'aun bernama Akhenaten.
Itu satu-satunya Fir'aun yang monoteis. Karena dia memformalkan, menginstitusikan, menyembah satu Tuhan. Dirinya Bernama sendiri. Aten. Oh, bukan yang dirinya sendiri. Bukan, Aten. Aten Aten. itu Oh, adalah Aten. Amundra, Iya, iya. matahari. Matahari. Iya. Nah, tetapi bukan berarti dia menghilangkan Tuhan yang lain. Tetapi itu menjadi super Tuhan gitu loh. Super dewa. Oh, mohon maaf, Prof. Ini kalau cerita nabi-nabi zaman saya SD, Prof. Nabi Musa itu memang melakukan pencarian Tuhan. Tapi kan misalnya menyembah dulu matahari. Oh, ternyata matahari. Ibrahim itu. Oh, Ibrahim ya? Nah, Ah. Tapi kan kemudian ketemu satu Tuhan. tapi itu kan versi Islam. Islam abad 7. Itu jaraknya versi Islam dengan versi Yahudi kan kira-kira 2000 tahun jaraknya. Dan itu kan bahasa Arab. Sedangkan ini bahasa Sumeria, bahasa Babilonia, bahasa Mesir. Bahasa yang jauh lebih kuno. Boleh nggak sih saya tanya, Prof, makin lebih percaya yang versi Islam atau yang versi Kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa. Lebih asik kita diskusi. Iya. Mari kita Cakep. diskusi. Karena penemuan arkeologi, penemuan manuskrip, penerjemahan, penemuan tablet ada batu bertulis, itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ya, Jadi bertambah lama kita bertambah kaya akan Iya, nuansa. Ya seperti tadi bahwa perjanjian lama kan ya Al-Quran kan kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Ya asalnya dari situlah. Dari mana lagi gitu kan? Nah, perjanjian lama itu ya, jelas tapi memang kalau ada di 3. dalam Islam itu memang ini kan Nabi Muhammad itu satu mengafirmasi yang dulu-dulu kan, kemudian merevisi gitu ya, dan kemudian memperbarui kan konon begitu. Ya itu kan versi sampean. Versi para kiai bukan saya. Versi baru saja. Oh kalau Kan Indonesia, bahasa Indonesia yang kita gunakan berbicara ini juga 1928 kan? kalau versi yang lain memangnya? Iya, jadi begini. Tadi kan ada 2 cerita satu Tuhan atau monoteisme atau tauhid. iya, balik ke situ Satu dulu. Zoroaster, Ya, Zoroaster. 2 Akhenaten. Yang Akhenaten ini punah. Karena Fir'aun setelah Akhenaten itu kayak balas dendam. Menghapuskan semua jejak-jejak monoteis. Kembali lagi ke politeis. Tuhan-Tuhan yang dulu dilarang itu dibolehkan lagi. Lucu ya. Ya, Osiris, Osis, Sobek, Oke. Siap. Tut. Tuhan Tut itu Tuhan ilmu pengetahuan ya. Mau gitu. Adalah Tuhan bumi. Tuhan bumi. Tadi ini Tut. Di Babilonia. Tut Tuhan Tut itu Tuhan ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan bumi. Di Alias Mesir. geografi. Di Mesir ya. Jadi yang Mesir itu punah, Siap. yang Persia bertahan. Yang dari ambilan Yang dari Zoroaster tadi. bertahan. Ya, konon diserap oleh Yahudi. Ya. Nah, Yahudi diteruskan oleh Kristen, Ya. Kristen diteruskan oleh Islam. tepat sekali. Iya kalau itu tahu. Itulah asal muasal dari monoteis. Monoteis. Orang Persia. Berarti nggak salah dong kalau Abrahamia itu memang bapaknya monoteisme. Kalau dari versi yang saya ceritakan belum. 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 Monoteis Zoroaster satu secara bukti sejarah. Oke. Yang kedua adalah Akhenaten. Siap. Ini sudut pandang perspektif ini ya. Iya. Abraham itu versi kita, versi abad 7 ya. Iya. 1500 tahun kemudian. Supaya sebelum masuk ke Iran supaya tadi nggak terpotong dan rasa penasarannya bisa terjawab, Prof. Islam itu kutipan-kutipan dari itu tadi gimana tuh? Saya nggak berani ngomong. Ya, gini. Ini semuanya ada di sini ya. Dan juga saya ulang di sini ya. Situ, ya. Jadi begini. Sebetulnya para nabi yang ada di dalam perjanjian lama dan juga dalam Al-Quran itu kan cerita satu suku yang spesifik, yaitu suku Israel atau suku Yahudi. Jadi ada 2 budaya. Satu budaya Yudea yang ada di selatan dan Israel yang ada di utara, di Irak dan lain-lain itu.
Tapi kemudian akhirnya disatukan itu. Nah, para nabi ini kan para imam mereka, para pemimpin agama mereka. Di bawah berbagai macam peradaban. Ya tadi saya ulang lagi. Sumeria, Babilonia, Mesir. India. Ya. Nah, ini cerita mereka. Kemudian pada abad 1, salah satu dari reformer ya, dari Mesias ya, yang memperbaharui itu, Yesus lahir. Ya. Tapi itu masih tetap dalam konteks orang-orang Israel. Baru Kaisar Romawi bagian timur, Konstantinus, yang mendirikan kota Konstantinopolis, polis adalah kota, baru menjadikan cerita-cerita orang Israel, suku spesifik ini menjadi universal. Orang non-Israel boleh menganggap nabi-nabi mereka. Orang-orang non-Israel mempercayai Tuhan-Tuhan Israel. Dan disederhanakan jadi satu Tuhan. Nah, itulah revolusi monoteis. Tetapi masih Trinity loh ya. Masih Trinitas. Masih Trinitas. Ya. Nah, tapi itu sudah revolusi. Yaitu universalisasi ajaran atau perjalanan atau sejarah atau nabi-nabi Israel untuk goyim atau Gentile. Untuk non-Yahudi. Artinya Tuhan pun... Itulah Kristen. Ya, artinya Tuhan mulai disederhanakan lah ya. Dari mulai banyak nih Tidak hanya Tuhan, para nabi juga. Oke. Jadi para nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu sebetulnya itu tidak saling terkait. Itu dalam peradaban yang sangat berbeda. Itu 1000 tahun. Iya. 1000 tahun, 1500 tahun. Baru di akhir kemudian disesuaikan. Oh ya ketemu ini gitu. Sama dengan wali kita lah. Iya. Wali kita yang 9 itu kan tidak pernah ketemu. Dan belum tentu juga ada gitu kan. Atau yang jelas mungkin lebih gitu. Nah, yang jelas itu belum tentu itu 9 itu. Belum tentu ya. Iya, masa Sunan Kalijaga ada di Demak, kemudian ada di Pajang, ada di Jogja, ada di Cirebon, ada di Madura. Gitu. Iya sih. Dan itu waktunya tapi berbeda. Kan itu makamnya, Bro. Enggak, ceritanya dalam serat dan babat. Itu jaraknya ratusan tahun. Jadi ada enggak orang ini kok waktunya 200 ratusan tahun katanya usia beliau. Ya bisa lebih. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini kan orang Gresik itu dan jaraknya ratusan tahun dengan Sunan Kalijaga. Orang Gresik. Ya orang Arab atau orang Samarkand Gak yang ada meninggal di Gresik gitu lah. Kayak ngomong arek Gresik. Ya yang memadukan dari itu apa? Tidak ada hubungannya. Ya yang memadukan menjadi 9 ya kemudian. Mungkin zaman Belanda atau setelah Indonesia merdeka. Ya sudahlah kita sederhanakan jadi 9 saja. Ya, ben gampang gitu. Ya biar enggak jadi 10. Kalau 10 kan jadi ada nolnya. Kalau 9 kan kelihatan banyak. Ya sama dengan para nabi itu. Kalau kita menyederhanakan supaya mudah dipahami ya seperti itu. Nah kembali lagi ke monoteis tadi. Nah, itu adalah revolusi monoteis pertama. Sekitar 4 abad setelah Masehi. Siap. Konstantinus dan Justianus ya. Kemudian 3 abad kemudian yaitu abad 7 terjadi revolusi monoteis yang luar biasa yaitu Islam. Tuhan hanya satu. Dan dalam bahasa Arab. Dan cerita-cerita asalnya tadi hilang semua. Tinggal nama-nama saja yang abstrak gitu. Jadi lebih abstrak. Ibrahim itu enggak di Kanaan, enggak di Ur, enggak di Mesir. Pokoknya Abraham gitu, pokoknya Ibrahim. Jadi abstrak, jadi figur yang abstrak. Ya sama dengan Sunan Kalijaga itu. Jadi bukan figur yang real lagi, tapi figur yang terjadi mitologisasi. Ya sama dengan Musa. Musa kan kalau dalam perjanjian lama kan kitab keluarannya, Exodus ya. Beliau ya real. Sebagai orang yang dididik di Mesir, ya tentu bertradisi Mesir. Dan dia punya paman atau punya ayah angkat, punya saudara angkat, Ramsis. Ya, dalam Al-Quran ya tidak ada Ramsis. Tidak ada cerita itu. Jadi Musa yang sangat abstrak. Nah, jadi ini monoteis ini sebagai revolusi yang unik. Tidak ada dalam sejarah se ekstrim itu. Ya ada dulu Akhenaten itu. Jadi
tetap revolusioner juga ya Islam ya dalam konteks paradigma tauhid ya. Ya, kreatif, baru, inovatif. Karena tidak ada sebelumnya. Orang ya masih tetap menganggap Tuhan yang lain gitu. Ini dihilangkan semua. Oleh sejarahnya dihilangkan. Dan abstrak lagi, sudah bukan manusia lagi. Iya, berarti genuine kan Nabi Muhammad itu. Ya, ya yang jelas kita tidak tahu sejarahnya. Hilang semua sejarahnya. Iya. Misalnya Ibrahim dari mana? Dari Mekah. Tidak ada. Itu dari Irak itu. Adam di Mekah. Tidak itu dari Yunani. Ya, mahkota Ibrahim. Ya seperti tadi lah. Seperti cerita Sunan Kalijaga tiba-tiba ada di Madura. Berarti Nabi Ismail itu nggak dibawa ke Mekah. Nggak dilahirkan, nggak dibawa ke Mekah, bro. Lah ini ada cerita yang berbeda. Dan sumbernya jauh lebih tua. Berat ini. Ya makanya kita diskusi saja. Iya. Berarti air Zam-Zam nggak ditemukan Nabi Ismail dong. Terus Sai gimana Sai? Ketika kita Nah, Sai. kalau mikirnya begitu terus ya jadi nggak asik dong. Oh iya benar sih. Makanya saya tanya gitu loh. Ya mari kita diskusi secara secara bukti dan secara ilmiah. Dan itu jauh lebih asik. Iya kan kita bisa diskusi. Berarti sebetulnya Nabi Ibrahim pernah ke Mekah enggak gitu? Meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail gitu. Yang jelas dalam perjanjian lama tidak pernah disebut itu. Dan dalam sumber-sumber yang lain selain perjanjian lama yang lebih tua, misalnya sumber-sumber Yahudi, sumber-sumber Kristen tidak pernah itu. Tapi di Al-Quran ada. Itu satu-satunya sumber. Iya. Dan paling muda. Dan jaraknya dengan Ibrahim 2000 atau 3000 tahun. Paling muda belum tentu tidak otoritatif loh, Prof. Ya monggo silahkan. Oke, kembali ke Iran. Ya, kembali ke Iran. Kita selamatkan obrolan kita. Ya, yang jelas Iran satu telah menyumbang monoteisme. Ya, siap. Dan Persia, dulu kan tidak ada Iran ya. Yang ada Persia. Persia. Nah, itu punya kontribusi yang luar biasa pada dunia dan pada Islam. Ingat sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Jelas itu namanya Al-Farisi kan, orang Persia. Yang kemudian, perang Khandak ya? Iya, kemudian orang yang menulis sejarah Nabi Muhammad atau Sirah Nabawiyah pertama adalah orang Persia namanya Muhammad bin Ishaq. Itu orang Persia. Tahun 150 setelah Hijrah. 800 atau 700 setelah Masehi. Tapi memang kata Pak Quraisy Shihab, Islam itu betul dari Saudi, dari Arab Saudi, tetapi yang meneruskan tradisi intelektualnya itu dari kaum Persia kemudian. Dan ini sudah diletakkan dasarnya pada masa Khalifah Al-Mansur. Nah, ini berbicara sejarah ya. Menarik ini, dan agak mengejutkan ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya Islam menjadi agama global itu tidak dimulai dari Makkah dan dari Madinah. Iya. Tapi dimulai dari Damaskus. Dan yang memulai ya tentu Khalifah Umar. Yang mengutus anak muda yang sangat ganteng, cerdas, suka berbaju hitam. Dan tentu saja politisi. Nah, anak muda ini darahnya biru, Quraisy. Bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah yang membawa Islam ke Damaskus, tidak di Makkah, di Madinah lagi. Dan mengambil seluruh budaya, ilmu pengetahuan orang-orang Romawi Timur, Konstantinopel. Termasuk istrinya, orang gereja Timur yang melahirkan anaknya, Yazid pengganti dia. Dan para pegawai-pegawai juga orang-orang Kristen gereja Timur. Birokrasi, ekonomi, militer, semuanya mengadopsi tradisi Persia. Bukan, Romawi Timur. Nah, ini kebalikannya. Ketika Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dan yang membangun pertama adalah Khalifah Al-Mansur, ini kebalikannya. Membawa tradisi Persia. Termasuk bentuk istana yang bulat. Dan seluruh ilmu Persia dibawa. Nah, salah satunya tadi ilmuwan yang paling terkenal Muhammad bin Ishaq. Orang Persia. Orang Persia. Tobari harus diingat.
Tobari adalah mufassir yang paling terkenal. Hmm. Masa kuno, masa klasik ya. Bukan masa kuno, masa klasik. Masa klasik ya. Ya. Mufasir pertama ya, awal Mufasir ya. Konon ada Muqatil bin Sulaiman, ada Az-Zuhri, tapi jelas yang paling lengkap adalah Tobari. Tafsir Tobari. Oke. Orang Persia. Dan ingat, bahasa Arab menjadi grammar, ada nahwu, ada sorob, juga orang Persia. Abu iya. Aswad Iya. Ad-Du'ali. Iya. Nah, jadi kita tidak hanya berhutang, manusia berhutang kepada Persia, monoteisme. Monoteisme berhutang pada Persia. Iya, jadi Yahudi, jadi Kristen, jadi Islam. Ya. Islam sendiri secara spesifik, kontribusi Persia Luar biasa. luar biasa. Betul. Ya, Nabi Muhammad yang kita kenal sekarang rambutnya panjang, ikal, itu ya Muhammad bin Isa itu yang menggambarkan. Iya. Terjadi perang berkali-kali, ya Muhammad bin Isa itu yang menggambarkan, namanya kitab Maghazi, kitab perang. Termasuk kesukaan beliau makan paha kambing ya. Itu Muhammad bin Isa, iya. termasuk bagaimana beliau mentreat bersikap pada para sahabatnya, Muhammad bin Isa. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara itu sebetulnya Ibrahim bukan, itu sebetulnya Sunan Kalijaga bukan. Ya itulah ceritanya. Siapa yang menggambarkan dan menurut versi siapa? Oh ya, paham. Jelas itu versi orang Persia. Paham. Tapi masalahnya kan yang menggambarkan Nabi Ibrahim itu belum tentu Nabi Muhammad. Tapi nenek-nenek moyangnya kan? Ya memang jadi begini, kalau kita berbicara secara ilmiah ya. Nggih. Abad 1 itu kan kelahiran Kristiani ya. Anggaplah begitu. Tetapi ya untuk mudahnya ya. Nah, tetapi kemudian terjadi perdebatan intelektual itu abad 3. Abad 4, abad 3 lah ya. Abad 4 lah ya. Konsili itu pertemuan para uskup, para imam. Itu yang disebut konsili Nikea. Kemudian konsili Kalsedon. Disitulah terjadi perdebatan. Misalnya tentang hakikat Yesus. Hakikat ruh, hakikat logos atau kalimat itu ya. Di situ ada banyak aliran ya. Aliran barat, aliran timur, gereja barat, gereja timur. Dan juga ada banyak aliran-aliran. Yeah. Nah, salah satu aliran yang ada di Arab itu adalah gereja timur. Dan yang memahami Yesus seperti Islam. Dan memahami para nabi yang kita yakini. Itu sudah ada di situ. Ya, memang. Jadi Islam merupakan bagian dari perkembangan itu. Karena ada Nasrani memang di Arab kan. Iya. Jadi cerita-cerita tentang Nabi yang kita kenang ini sudah ada lebih dulu di Arab sebelum Islam. Oke, balik lagi ke Iran tadi, Prof. Tradisi pemikirannya kemudian seperti apa? Iran ini kan sekali lagi tua dan orang-orangnya tentu sangat percaya diri ya karena tua. Sama dengan orang India, sama dengan orang Roma, Italia, sama dengan orang Yunani. Orang Jawa ya sangat tidak percaya diri lah. Ya inferior ya? Iya sangat tidak percaya diri orang kita. Apalagi kalau pertemuan, paling suruh bawa map itu. Disuruh-suruh gini mau gitu. Orang Iran enggak mungkin. Nggak mungkin ya? Enggak mungkin. Orang Italia enggak mungkin. Punya harga diri mereka. Oh iya, orang Italia mana ada yang mau mau belajar bahasa Inggris. Apalagi liga sepak bolanya. Orang Perancis enggak mau. Ya, mereka tradisi lebih tua dari modernity ini sendiri. Ya. Orang Jawa kita mengabdi ke Belanda kan 300 tahun. Kita mengabdi loh ya. Ingat loh para bupati, para wedana, para sultan. Iya sih. Memang. Kalau bertengkar antar sultan, kan langsung duluan menemui Belanda supaya membunuh saudaranya. Ya priai itu kan. Nah, para priai. Para priai. Iya. Itu. Para bupati juga sama. Feodalisme dengan gimana caranya kolonialisme. mendekatkan diri ke Belanda. Jadi watak kita memang ya seperti yang digambarkan oleh Mukhtar Lubis kan. Sangat feodal dan sangat menyukai kekuasaan. Enggak peduli siapa yang berkuasa. Mau Belanda, mau Jepang, mau bangsa sendiri.
Nanti kita bicarakan lain kali. Karena itu penting untuk Ya, kita. yang jelas Iran Iran. punya harga diri yang luar biasa. Pride-nya tinggi Pride-nya karena tinggi. punya nilai historis yang Punya panjang. peradaban. Dan punya intelektual ya. Dan itu sampai sekarang. Oke. Ya, misalnya di dalam Islam tadi saya sebut ya Muhammad bin Ishaq atau Tabari, Al-Biruni. Al-Biruni ya. Ya, di sini ada kalau Ya, Al-Biruni. Al-Biruni ada. Al-Biruni Luar adalah biasa. orang Persia yang meneliti India zaman itu loh ya, zaman akhir Baghdad ya, zaman Mamluk itu. Dan dia seperti kajian antropologis. Dia mencatat perilaku Siwa, perilaku Wisnu, ya, puja Siwa, puja Wisnu. Ya. Dan Upanishad dia sebut di situ. Kemudian Weda dia sebut di situ ya. Al-Biruni luar biasa. Ya, ya, ya. Sangat ensiklopedis ya. Saya sangat dalam ya. Kemudian diteruskan ingat Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina ya mbah segala mbah lah itu Ya. istilahnya. Ya, Aristotelesnya filsuf Islam lah kayaknya. Ya, dia apa? Kedokteran ada, astronomi ada, the anima, jiwa, nafas ada. Kemudian sastranya juga ada. Betul. Ibnu Sina. Baru kemudian Mulasadra ya. Itu ketika kita semua sudah percaya bahwa filsafat itu hilang karena di Sunni hilang, betul hilang. Oh iya bro. Tiba-tiba kita Enggak, ini saya mau Mulasadra. lihat di Sunni gimana maksudnya? Ya di Sunni kan hilang setelah Al-Ghazali menyatakan semua filsuf kafir itu. Kan sudah nggak habis itu tradisi itu. Ibnu Rus nggak dibaca. Ibnu Bajjah nggak dibaca. Berarti tradisi Sunni tradisi yang tidak menghargai filsafat dong? Ya kita percaya. Menganggap bahwa filsafat sudah mati di Sunni. Nah di Syiah berlanjut di Iran. Muncul Mulasadra yang mempunyai filsafat tentang eksistensialis atau wujud. Iya, wujud. Betul. Wujud. Itu menarik sekali tuh filsafatnya. Ya, wujud. Nah, hikmah muta'aliyah. Ya. Ya, dan dia adalah lanjutan dari Aristotle, Ibnu Sina, Mulasadra. Karena kalau Mulasadra itu substansi itu nempel aja kan? Ya, quiddity atau ya. esensi. Ya. Esensi ya. Esensi. Yang ada adalah eksistensi kan? Eksistensi, Kalau wujud. Mulasadra. Ya. Ya, makanya dia disebut eksistensialis. Gitu. Ya, betul. Dalam versi versi Mulasadra, versi Persia, versi paripatetik ya. Iya. Karena sebelumnya kan ada Suhrawardi, Betul. ada Ibnu Arabi. Lalu sebelum Khomeini itu ada lagi tuh tokoh yang lebih baru tuh. Nah, mereka hidup di dalam Persia, di Syiah, hidup filsafat. Betul. Karena mereka percaya bahwa sebelum Islam pun mereka sudah tinggi peradabannya. Jadi, dan ingat Persia ini bukan Arab loh ya. Orang kan salah paham. Iya. Mukanya aja kadang mirip kan? Ya ini Mediterranean. Mediterania. Mereka sama dengan Greek ya, dengan Yunani. Sama dengan Itali, sama dengan Spanyol. Mereka Mediterranean. Dan ingat dalam sejarahnya, mereka pernah mengalahkan Yunani loh ya, di masa Cyrus. Penguasa Iran bernama Cyrus, sekitar 600 atau 500 tahun sebelum Masehi, mereka menyerang Yunani dan kalah Yunani. Nah, makanya Alexander, Raja Makedonia dari Yunani, itu atas nama balas dendam menyerang Persia dan menguasai Persia. Oke. Kalau kita lompat langsung maju gitu ya, di era setelah revolusi Iran itu filsafat masih dapat tempat nggak, Prof? Wah, kebetulan saya berkunjung itu 2017 ya di Persepolis, di Teheran, di Qom. Ya. Waktu itu saya masih merasakan gairah ilmu pengetahuan itu masih tinggi di sana. Luar biasa. Iya, mereka kan kena embargo secara ekonomi ya. Lama. Jadi pesawat itu tua-tua sekali. Pesawat itu sudah seperti barang kuno gitu pesawatnya, tapi masih bisa terbang gitu. Dan bahkan pilotnya itu bercanda, kamu dari mana? Dari Indonesia. Enggak takut terbang dengan kita gitu. Dengan pesawat seperti ini gitu. Nah, mobilnya juga kuno-kuno, mobil tahun 60-an. Wah, kita sudah canggih-canggih itu. Tetapi itu semua masih jalan dan mereka masih tetap percaya diri
Misalnya indeks jurnal, mereka jauh lebih maju. Oh ya? Waktu itu kan saya datang ke sana atas nama jurnal, indeks jurnal. Oh. Jadi jurnal mereka kalau kita dikenal Scopus ya. Scopus, ya. Mereka punya indeks sendiri. Dan jauh grade-nya lebih tinggi. Grade-nya tinggi. Mereka punya standar. Punya standar yang mereka bangsa yang besar dan mereka percaya bahwa diri mereka besar, lebih besar dari Amerika, lebih besar dari Eropa, dan tentu kebesaran mereka sejajar dengan Yunani, dengan Mesir, dengan India. Maksudnya Mesir kuno ya, dengan India. Ya. Dan namanya penghargaan pada ilmu, pada sastra, pada perkembangan penelitian tetap tinggi. Makanya mereka mengembangkan nuklir. Bikin drone banyak banget. Iya. Oke. Nah, itu dari sisi ilmu pengetahuan. Dari sisi mentalitas keberanian itu gimana, Prof? Ya, saya kira kita pada setelah revolusi Iran, kita kan juga terpengaruh toh. Misalnya kita baca Ali Syariati, Murtada Mutahari, ya kan. Dan zaman Prof kuliah itu terinspirasi lah kita itu Syariati, kan. Ya. Sebelum makanya sempat ada film Dilan itu teman-teman yang diedit ya waktu itu karena di dalam kamarnya Dilan itu ada gambarnya Khomeini. Padahal dulu waktu kita semua kuliah kayaknya ada semua tuh Ya kita bisa setuju bisa tidak dengan. Iya, tapi kan dianggap sebagai dengan inspirator Iran ya. Kan? Artinya Iran itu juga punya sisi negatif ketika rezim rezim agama ya. Oke. Teokrasi, rezim teokrasi ini kan juga cukup supresif pada kebebasannya. Tapi kita juga harus respect pada spiritnya, pada tidak kenal menyerahnya, pada keberaniannya para filsufnya. Nah sekarang kan kita tentu kenal Soros ya, Muhammad bin Soros. Kita kenal Abdul Karim Soros ya. Kita juga mengenal Said Hussein Nasr tentu saja ya. Said Hussein Nasr ya. Artinya di situ bisa kita lihat bahwa mereka bangsa besar. Pemikir-pemikirnya tetap hidup walaupun dalam kondisi yang sulit. Anda tadi bilang soal rezim agama itu berarti Khomeini ya? Ya, teokrasi lah. Teokrasi ya. Namanya teokrasi lah. Artinya agama sebagai dasar negara itu kan juga punya efek samping toh. Tapi balik ke keberanian tadi Prof, sejarah keberanian, karena keberanian itu menurut saya satu itu sifatnya kolektif ya, sosial gitu ya. Sosial kolektif dan kemudian punya sejarah historis atau dimensi historis. Value dan moral yang ada di masyarakat. Itu tidak individu ya. Betul itu kolektif sifatnya dan sikapnya itu budaya. Dan kebetulan kita tidak punya itu. Orang berani itu ditertawai, orang konyol ini kan. Tapi Pram mencatat dua suku yang hebat, berani. Bali dan Aceh. Iya. Bali itu kan puputan, nggak main-main itu memang kan? Ya sebetulnya ada juga watak keberanian dari beberapa suku, misalnya Makassar ya, Bugis ya. Oh iya. Itu kan juga sampai Australia zaman itu ya. Oh iya. Ya, itu kalau soal pengelanaan. Orang Jawa juga resiliensinya tinggi. Resiliensi, survivalnya juga tinggi ya. Ya tetapi kalau kita butuhkan saat ini kan lebih dari itu. Tidak sekedar bangga pada mitologisasi. Kita sekarang ini membutuhkan keberanian yang real, yang inovatif, yang breakthrough, yang kreatif itu ya. Dan itu saya temukan keberanian para nabi tadi. Para nabi-nabi Nusantara tadi. Artinya kita punya orang-orang berani, yaitu para nabi. Apalagi orang beraninya, berani ngaku nabi. Iya. Tapi kan sayangnya kita tidak menghargai itu. Bahkan kita masukkan penjara. Jadi budaya kita enggak menghargai keberanian. Ini lain dengan Amerika. Di India boleh loh. Loh di India jangankan nabi. Tuhan aja ditemukan terus tiap hari. Iya memang. Saya pernah presentasi di India. Saya dengan sangat bangga mengatakan. Kalau nabi dalam Al-Quran ada 25. Nabi dalam perjanjian lama ya tingkatkanlah 2 kali lipat. Indonesia punya 600 nabi saya bilang.
Orang-orang Islam yang lain kan terkejut gitu. Tapi orang India ketawa gitu. Kita punya jutaan Tuhan. Gitu. Iya. Dan setiap hari menemukan Tuhan katanya. Bahkan Donald Trump pun jadi Tuhan. Dan bebas orang mendirikan Tuhan baru. Betul. Di India asal ada 10 orang sepakat ada agama baru, punya Tuhan baru, boleh itu di sana. Boleh di sana. Jadi jutaan Tuhan. Anda cuma 600 nabi tuh. Padahal itu sudah saya anggap prestasi ya. 600 nabi semuanya masuk penjara mayoritas ya. Mulai dari zaman Belanda itu kan. Iya. Banyak para nabi seperti tadi Sisingamangaraja, Raja Mulia, Naipospos, kemudian Nasyak Bagi ya, guru. Kita memasuki mulai babak akhir udah hampir 1 jam. Nggak terasa ya? Nggak terasa, Prof. Apalagi saya nih tertarik sekali soalnya. Kita mau ngomongin Ali Syariati, Prof. Ya, yang Ali sangat Syariati. menginspirasi banyak filsuf dan pemikir Islam lah kalau nggak boleh. Gimana, Prof? Ya, Ali Syariati ini tradisinya jelas tradisi kiri ya. Dan tradisi kiri di Timur Tengah zaman itu ya sama dengan tradisi kiri kita pada waktu kebangkitan nasionalisme Indonesia. Oke. Kan hampir semua pemimpin kita kiri tuh. Betul. Cokroaminoto. Sangat sosialis. Ya. Syahrir. Semaun apalagi, Tan Malaka apalagi kan. Iya. Mentok tuh. Ya, tapi semua itu tradisi kiri. Baru tahun 65 lah kita mulai membatasi kiri itu seperti dilarang gitu. Iya. Tapi semua penggerak kemerdekaan kita itu tradisinya adalah sosialis, kiri. Ya. Nah, di Timur Tengah juga sama. Timur Tengah juga kiri. Misalnya Hasan Hanafi di Mesir kan. Ali Syariati ini juga unik karena dia menggabungkan antara Islam yang Syiah dan tradisi Marxis ya. Betul. Dan dia kan intinya bagaimana memberdayakan Islam. Memerahkan Islam dalam tanda kutip. Sebagai kekuatan kritik kepada hegemoni. Kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Dan waktu itu ya kita sangat gandrung ya. Karena waktu itu era Orde Baru kita ingat. Iya. Dan kita membutuhkan spirit seperti Ali Syariati. Iya. Bukunya tipis tuh. Bukunya tipis ya. Sekali. Bagaimana memberdayakan umat menjadi kekuatan kritik terhadap kekuasaan. Intinya Ali Syariati. Nah, oke. Terakhir, Prof, dalam situasi seperti ini, kira-kira dengan seluruh tadi yang kita bicarakan dari sejarah, pemikiran, kebudayaan mereka, akan berakhir seperti apa nih konflik Iran-Amerika ini? Ya, pertama sangat disayangkan ya terjadi Pasti. konflik itu. Itu adalah seperti Iran, seperti Irak. Irak itu adalah Sumeria, Babilonia, hancur itu. Nah, ini Iran ini kan juga sama, seusia dengan Babilonia, Sumeria dan juga seusia dengan Yunani. Kalau hancur kan itu kan catatan sejarah manusia. Dan sama seperti Vietnam, seperti Afghanistan, seperti Irak. Ketika konflik itu menjadi konflik darat, troop on the boot ya. Boot on the ground ya, boot on the ground ya, itu akan sulit exitnya, akan sulit mengakhirinya. Dan bisa malu, bisa meninggalkan luka ya, seperti Afghanistan ya. Afghanistan kan setelah ditinggalkan Amerika ya, yang berkuasa bukan orang yang dimaui. Betul, akhirnya. Dan jadi akhirnya dipertanyakan juga intervensi Amerika itu gunanya apa dulu itu. Ternyata kok balik lagi seperti betul. era yang tidak kita inginkan semua. Betul. Tidak ada kebebasan, intelektualnya juga tidak ada. Yang ada adalah konservatisme. Sama dengan Irak. Irak kan juga hancur. Hancur. Sama dengan Suriah yang terakhir. Suriah juga remuk sampai sekarang. Apa manfaatnya gitu kan. Betul. Nah, Iran ini jangan sampai juga seperti itu. Iran ini kan tradisi intelektual Islam yang sangat kuat. Warisan Zoroaster yang teologi dan kebudayaannya kebudayaan kita semuanya berhutang, semua manusia berhutang. Sama dengan Yunani, kita berhutang filsafat, sama dengan Mesir. Kita berhutang pada agama dan pada astronomi ya.
Nah, ini kalau sampai jadi perang berkepanjangan dan sulit exit, ya kita semua rugi. Iya. Dunia rugi. rugi. Dunia berutang Ya peradaban. jelas secara ekonomi kita sudah rugi. Ya. Iya, kalau ekonomi pasti. Ya. Kita rugi, belum geger soal kelangkaan minyak dan lain-lain. Kan. Kita semua rugi. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekali lagi selamat teman-teman. Jangan lupa yang belum beli bukunya sudah cetak ulang ya. Terus kemudian nah ini yang menarik nih. Ini yang banyak kita kutip hari ini nih. Cuman saya nggak tahu bener nih masih ada nih Bro. Masih ya, cari aja di toko buku online. Ya. Di Mojo nanti ada. Kalau yang ini yang kontroversial. Nabi-nabi Nusantara tadi yang dibicarakan Profil Makin. Kalau ini untuk diktat kuliah ya teman-teman. Nah menurut saya segera cari 2 buku ini. Dan jangan lupa beli yang ini karena bestseller. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Nggak terasa. Nggak terasa. Oke teman-teman, itu obrolan kita asik sekali memang. Nanti kita bicarakan deh lain kali lagi. Karena ya Jogja harus kembali memunculkan para pemikir-pemikir hebat. Di Jakarta itu hanya, mohon maaf, banyak komentatornya. Bukan berarti nggak ada intelektualnya. Ya, tapi banyak komentatornya. Ya, kalau di Jogja saya kira ini kita kurang memberi exposure aja pada para intelektual yang ada di Jogja. Dan kita mulailah, terutama dengan Prof. Makin yang pengalamannya luar biasa, bacaannya luar biasa, menulis karya-karya luar biasa. Udah sangat otoritatif untuk bicara tentang, terutama tentang filsafat dan tentang nabi-nabi. Sehat selalu Prof. Ya, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.